pasti punya teman, ya ibu juga punya teman. Nah, apakah teman-teman anak-anak semua itu setia kepada anak-anak semua? Ya, puji Tuhan kalau teman-teman anak-anak di rumah boleh setia kepada anak-anak, tapi ada satu sobat kita yang senantiasa setia. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus kita. Semuanya berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Anak-anak boleh sambil tepuk tangan.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti, memahami apapun yang akan kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang kesetiaan, tentang setia ya. Oke, kita akan belajar bersama-sama di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai yang kelima. Oke, nanti Ibu Tias yang akan membacakan untuk kita. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Oke, hari ini berbicara tentang kesetiaan ya. Setiap orang pasti tahu apa itu setia ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita diperhadapkan kadang-kadang dengan orang-orang yang mungkin tidak setia dengan hal-hal yang dikerjakannya ya. Misalnya nih anak-anak ya kadang-kadang tidak setia ya, kadang-kadang setia gitu ya. Setia dalam hal apa? Misalnya setia datang ke sekolah ya, kalau jadwalnya datang ke sekolah setia gitu ya. Nah, setia mengerjakan tugas-tugasnya di rumah gitu ya, hal-hal yang kecil gitu ya. Setia melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang murid gitu ya. Begitu juga dengan kami para guru, kami juga harus melakukan segala sesuatu dengan setia gitu ya, mengerjakan tugas-tugas dengan setia ya, tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kami. Nah, di sini dikatakan merindukan Tuhan ya kan, merindukan Allah. Nah, ketika orang yang rindu, yang haus akan Allah ya, dia akan mengalami namanya kerinduan yang sangat berat di hatinya, menunggu ya. Ya, pernah mungkin kita menunggu seseorang ya gitu dengan kerinduan yang sangat dalam di dalam hati kita. Nah, yang dituntut ketika kita merindukan orang itu gitu ya adalah kesetiaan. Bagaimana kita bisa setia menunggu dia gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita ya, bagaimana kita kerinduan kita setia tidak kita menunggu Tuhan gitu. Nah, bagaimana kita kan nggak pernah melihat Tuhan nih anak-anak, secara kasat mata, secara langsung kita tidak pernah melihat Tuhan. Tetapi bagaimana kesetiaan kita diuji gitu ya. Ketika ada orang yang bertanya, di mana Allahmu gitu ya. Ketika orang bertanya seperti itu, mungkin hal itu membingungkan kita, bimbang hati kita. Iya ya, saya selama ini belum pernah melihat Allah secara langsung gitu ya. Tetapi bagaimana di dalam firman Tuhan sendiri menjelaskan bahwa Dia beserta dengan kita. Dia Immanuel ya, Allah yang beserta dengan kita gitu ya. Ketika Allah mengatakan hal itu, ketika firman Tuhan mengatakan perkataan itu, membuat kita yakin bahwa Allah itu bersama dengan kita gitu. Sehingga ketika ada pertanyaan, di mana Allahmu? Pernahkah kamu melihat Allah? Gitu. Di situ kita akan melihat bahwa kesetiaan kita akan diuji ya. Kita akan diuji kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita ketika ada pertanyaan seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan kita berpaling dari Allah, kita menjauh dari Tuhan ya. Kita mulai meragukan adanya Tuhan ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan juga, berbahagialah mereka walaupun mereka tidak melihat, namun mereka percaya gitu ya. Jadi hal itu yang harusnya kita pegang teguh gitu, bahwa walaupun kita tidak melihat Allah secara langsung, tetapi kita tahu bahwa Allah itu ada ya. Allah bersama dengan kita ya. Setiap hari, setiap detik ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena apa? Dia mengatakan bahwa aku menyertai engkau ya.
Jadi kita jangan pernah ragu kepada Tuhan. Tunggulah Tuhan dengan setia ya, sampai kita bertemu dengannya gitu ya. Kapan kita bertemu dengannya? Setiap orang berbeda-beda gitu ya. Nah, anak-anak juga diajarkan untuk setia. Kita juga sama-sama belajar untuk setia gitu. Dalam tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita, kerjakan dengan setia. Hal-hal yang kecil ya. Misalnya kita belajarlah dengan setia. Setiap hari kita belajar tanpa bosan-bosannya ya. Sehingga pada suatu hari nanti kita akan menuai hasil dari apa yang kita pelajari. Jadi setialah melakukan hal tersebut. Walaupun mungkin kita bosan, tetapi lakukanlah setiap hari. Lakukanlah pekerjaan itu setiap hari. Jangan pernah merasa bosan ketika kita belajar. Karena kita akan tahu, wah nanti hasilnya memuaskan hati kita. Tidak ada hal yang mengecewakan kita kalau kita mengerjakannya dengan yang baik gitu. Berikan yang terbaik saat kita melakukan segala sesuatu. Lakukan dengan setia, lakukan terus menerus ya. Jangan pernah bosan untuk melakukannya. Ya, anak-anak juga seperti itu, belajar terus menerus ya. Kadang di rumah, kadang di sekolah, kadang di rumah, kadang di sekolah. Lakukan dengan setia ya. Karena apa? Karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa hal itu percuma untuk dilakukan. Tidak ya, tidak ada yang percuma gitu ya. Ketika kita melakukannya dengan baik, ketika hal yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Lakukanlah dengan setia ya. Kesetiaan itu juga kita bisa membaca di dalam Lukas ya. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 ya. Lukas. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Tuhan juga menginginkan kita untuk setia dalam hal-hal kecil ya, sehingga dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, misalnya apa anak-anak? Hal-hal yang kecil. Misalnya anak-anak dipercayai nih menjadi ketua kelas gitu ya, menjadi ketua kelompok ya, dalam suatu ruangan, dalam suatu kelas ya. Lakukan tugas itu dengan baik, lakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Siapa tahu di kemudian hari, gurunya ingat, ini ya, anak ini ketika dia melakukan tugasnya, dia lakukan dengan baik, dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketika ada tugas yang dipercayakan, percayakan aja sama anak ini misalnya ya gitu. Wah, dia ini orang yang bertanggung jawab. Nah, dari hal yang kecil dulu kita menjadi ketua kelas, tetapi ketika orang tahu dia itu orang yang bertanggung jawab, kita dipromosikan ya gitu kan. Kita memiliki sesuatu yang berkualitas sehingga orang lain bisa melihat, iya ya, lebih baik orang ini saja ya menjadi pimpinan kita karena dia adalah orang yang bertanggung jawab. Dulu saja ketika dia menjadi ketua kelas saja dia penuh tanggung jawab mengerjakannya. Nah, kerjakan anak-anak, kerjakan dengan setia apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Nah, kita semua belajar bersama-sama ya untuk melakukan hal-hal yang kecil gitu ya. Mungkin hal itu dipandang orang hal yang sepele, tetapi kalau kita melakukannya dengan baik, dengan setia gitu ya, Tuhan akan memperlihatkan hal yang lebih besar kepada kita. Ya, mungkin saat ini kita tidak tahu mengapa kita melakukan hal itu dengan setia. Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi ketika nanti ya, suatu saat nanti kita tidak tahu, ternyata kesetiaan yang saya lakukan waktu masa kecil saya ya, menjadi ketua kelas, menjadi ketua kelompok di dalam satu ruangan, di dalam satu kelas. Ternyata berdampak ketika saya sudah besar nanti. Saya dipercayakan banyak hal yang saya bisa kerjakan. Saya belajar untuk bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah, begitu juga dengan kita semua anak-anak. Belajarlah untuk melakukan segala sesuatu dengan setia. Lakukan secara terus-menerus sehingga kita melihat hasilnya. Oke ya, itu yang bisa Ibu sampaikan kepada kita semua.
Mari kita belajar mengerjakan segala sesuatu dengan setia. Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Siapa tahu kita akan dipercayakan dengan hal-hal yang lebih besar gitu ya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh Ibu sampaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama untuk merespon firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami sudah belajar bersama-sama agar kami melakukan segala sesuatu dengan setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh kami mengerti bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Begitu kita akan kembali memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian bukan sembarang pekerja. Kita menjadi pekerja Kristus. Sampai di sini ibadah kita anak-anak. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.